Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan di dalam cerita atau novel sejarah. Tentunya kalian sudah menyaksikan video sebelumnya, yaitu mengenai teks cerita sejarah secara keseluruhan, yang memuat mengenai apa itu teks cerita sejarah, bagaimana strukturnya, bagaimana ciri-ciri khususnya, kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam teks cerita sejarah. Nah, hari ini jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai untuk mempelajari materi kita. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menyaksikan video ini hingga selesai, sehingga kalian dapat memahami materi yang disampaikan hari ini dengan baik. Yuk, kita mulai? Baiklah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, mari kita simak dulu kompetensi dasar untuk materi kita. Kompetensi dasar untuk materi kita hari ini ada dua, yaitu kompetensi dasar 3.2, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah, dan kompetensi dasar 4.2, yaitu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Nah, kedua kompetensi dasar inilah yang akan kita pelajari untuk materi kita kali ini. Namun, di video ini saya akan fokus kepada kompetensi dasar 3.2. Jika sudah mengetahui kompetensi dasarnya, selanjutnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu menganalisis ciri kebahasaan dari cerita atau novel sejarah dan mampu menulis cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Baiklah, sekarang kita masuk kepada materi kita hari ini. Seperti yang sudah saya singgung di awal tadi, bahwa ciri khas dari cerita atau novel sejarah adalah menggunakan kalimat bermakna lampau. Selain itu, juga ada ciri yang lain. Kita akan bahas satu persatu ya. Menggunakan kalimat bermakna lampau. Kalimat bermakna lampau adalah bentuk kalimat yang digunakan untuk merujuk pada suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi ataupun yang belum terjadi sebelum waktu sekarang. Kaidah yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi merupakan kata yang menghubungkan antara induk kalimat dan anak kalimat, atau dapat diartikan juga konjungsi merupakan unsur kalimat yang berfungsi menyambungkan dua buah frasa atau kalimat dengan tujuan untuk menyatakan urutan peristiwa. Nah, di dalam cerita atau novel sejarah, konjungsi yang sering digunakan adalah konjungsi temporal atau konjungsi yang menunjukkan urutan waktu. Selain konjungsi temporal, di dalam kebahasaan cerita atau novel sejarah juga ditemukan kata kerja material. Kata kerja material atau yang biasa disebut juga dengan verba material merupakan suatu jenis kata yang mempunyai fungsi sebagai penunjuk sebuah perbuatan yang nyata atau yang sudah dilakukan oleh partisipan. Untuk lebih mudahnya, kata kerja material ini adalah kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dilakukan oleh partisipan. Selain kata kerja material, juga ada kata kerja mental. Kata kerja mental adalah salah satu bentuk kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Jika tadi kata kerja material itu merupakan kata kerja yang bersifat fisik, maka kata kerja mental adalah kata kerja yang bersifat non-fisik, atau kita tidak dapat melihat aktivitasnya. Kata kerja mental adalah berisi tentang perasaan dari si tokoh. Kaidah selanjutnya adalah menggunakan kalimat tidak langsung, yang mana kalimat tidak langsung ini adalah sebagai cara untuk menceritakan tuturan si tokoh yang sengaja dibuat oleh pengarang. Dan kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata sifat juga dikenal dengan adjektiva. Sekarang kita akan menyimak
contoh dari masing-masing kaidah kebahasaan yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah menggunakan kalimat bermakna lampau, yang pengertiannya sudah saya sampaikan sebelumnya. Kata-kata yang termasuk dalam kalimat yang bermakna lampau antara lain adalah kemarin, telah, setelah, pada waktu itu, dan seterusnya. Jadi, kalian tidak perlu bingung. Intinya, kalimat bermakna lampau itu adalah kalimat yang berisi mengenai peristiwa yang telah terjadi sebelum sekarang. Contoh dari kalimat bermakna lampau seperti ini. Kemarin, Ani bertemu Banu di pasar. Ini merupakan contoh dari kalimat bermakna lampau, karena ada satu kata yang menjadikan kalimat ini bermakna lampau, yaitu kata kemarin. Kemarin menunjukkan bahwa peristiwa ini terjadi sebelum hari ini. Yang kedua adalah menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal tadi adalah konjungsi atau kata hubung yang menunjukkan urutan waktu. Contoh-contoh kata dari konjungsi temporal antara lain sebelum, sejak, selama, selanjutnya, ketika, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal adalah sejak kecelakaan itu, Ani trauma mengendarai motor. Kata sejak menunjukkan konjungsi temporal yang menyatakan bahwa sejak mengalami kejadian itu atau kecelakaan itu, Ani merasa trauma mengendarai motor. Yang ketiga adalah menggunakan kata kerja material. Contoh dari kata kerja material atau kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik dari partisipan adalah menyapu, memasak, mendirikan, memutuskan, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja material adalah ayah memotong kayu untuk dibuat kerajinan. Kata memotong menunjukkan bahwa ini adalah sebuah kata kerja material, di mana ayah melakukan kegiatan memotong kayu. Bagaimana? Sampai di sini, apakah kalian sudah memahaminya? Semoga kalian bisa mencerna contoh-contoh tadi untuk membantu pemahaman kalian. Sekarang, mari kita lanjut ke contoh selanjutnya. Menggunakan kata kerja mental. Seperti juga yang telah saya jelaskan sebelumnya, kata kerja mental adalah kata kerja yang bersifat non-fisik, atau kita tidak dapat melihat aktivitas fisiknya, namun kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh si tokoh. Contoh kata kerja mental antara lain menginginkan, mengharapkan, merasakan, dan seterusnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja mental adalah Ani tersinggung ketika dirinya dipanggil gendut. Kata tersinggung menunjukkan kata kerja mental, di mana tersinggung ini merupakan perasaan yang dialami oleh Ani. Yang kelima adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Ini adalah cara yang dilakukan oleh pengarang untuk menceritakan tuturan yang diucapkan oleh tokoh. Kalimat tidak langsung ditandai dengan beberapa kata. Contohnya adalah mengatakan bahwa, menurut, menyatakan, menuturkan, dan seterusnya. Contoh kalimat tidak langsung adalah Ani mengatakan bahwa ia akan ke Tarakan sore ini. Kata mengatakan adalah salah satu kata yang menunjukkan bahwa kalimat ini adalah kalimat tidak langsung, yang menyatakan bahwa orang kedua mengungkapkan kembali kalimat yang diucapkan oleh Ani. Kaidah yang terakhir adalah menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya adalah
Meskipun mendapat ranking pertama, Ani tetap bersikap rendah hati pada teman-temannya. Kata rendah hati adalah kata yang menunjukkan sifat dari tokoh. Itu tadi 6 contoh kalimat yang dapat membantu kalian untuk memahami mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam cerita atau novel sejarah. Selanjutnya kita masuk ke makna kias dalam cerita atau novel sejarah. Di dalam cerita atau novel sejarah juga menggunakan kata atau frasa yang bermakna kias. Tujuannya adalah untuk membangkitkan imajinasi pembaca serta memperindah cerita. Tentu kalian masih ingat bahwa di contoh sebelumnya saya menyebutkan bahwa meskipun mendapat peringkat pertama, Ani tetap bersikap rendah hati kepada teman-temannya. Nah, kata rendah hati merupakan salah satu contoh makna kias yang ada di dalam cerita atau novel sejarah. Contoh lain dari makna kias di dalam cerita atau novel sejarah antara lain, saat mengetahui kabar itu, Ratu sangat terpukul hatinya. Ia bahkan mengurung diri selama 3 hari di kamar. Kata terpukul hatinya bermakna sangat sedih. Ini adalah salah satu contoh frasa yang memiliki makna kias. Selanjutnya, di sampingku, Ani membeku menatap pagar rumah. Kata membeku bermakna diam saja atau terdiam. Membeku pada kalimat ini memiliki makna kias. Jadi, dapat disimpulkan bahwa makna kias yang terdapat di dalam cerita atau novel sejarah tadi benar-benar ditujukan untuk membangkitkan imajinasi pembaca dan sekaligus juga memperindah cerita. Yang perlu kalian ingat bahwa makna kias tidak sama artinya dengan makna yang sebenarnya. Jadi, jangan lupa untuk lebih mendalami frasa atau kalimat tersebut sehingga kalian dapat mengerti apa maksudnya. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Semoga kalian bisa memahami materi yang disampaikan dan jangan lupa untuk memenuhi tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu membuat sebuah teks cerita sejarah pribadi dengan memperhatikan kebahasaan. Semoga kalian bisa memahami materi hari ini dengan baik. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian layangkan ke kolom komentar atau kalian juga dapat mengonsultasikannya kepada guru bahasa Indonesia kalian. Sampai jumpa.